Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali persiapan untuk menghadapi ASAS ya. Kita bahas latihan-latihan, contoh latihan mudah-mudahan ada manfaatnya. Lanjut ya, langsung saja kepada soal. Perhatikan gambar percobaan berikut. Berdasarkan percobaan tersebut, proses yang terjadi pada balon adalah ini miniatur untuk paru-paru ya. Nah, ketika di sini kita amati ada penarikan balon ya, apa yang akan terjadi? Maka jawabannya balon itu akan terisi dengan udara sehingga akan mengembang. Jadi ini akan mengembang. Next, mekanisme pernapasan perut secara inspirasi yang tepat adalah kita lihat di sini untuk mekanisme pernapasan itu untuk inspirasi pernapasan perut yang berperan itu adalah otot diafragma ya. Jadi yang berperan itu adalah otot diafragma. Nah, sehingga di sini ketika yang berperan itu adalah otot diafragma, ini inspirasi, maka kita gunakan rumus saja adalah KKM ya. KKM. Apa KKM ini? Yang pertama adalah otot diafragma berkontraksi ya. Otot diafragma berkontraksi. Kemudian ketika otot diafragma berkontraksi, rongga dada itu akan membesar ya, sehingga tekanannya akan menjadi kecil. Jadi tekanan udara pada rongga dada itu akan kecil atau menurun, kecil atau menurun. Nah, selanjutnya udara akan masuk. Ingat lawan dari tekanan di sini adalah volume. Jadi otot diafragma berkontraksi, tekanan kecil atau menurun, maka volumenya akan membesar dan udara akan masuk. Next, soal berikutnya. Perhatikan gambar organ pernapasan berikut. Nah, di sini ada gambar pernapasan. Kira-kira ini apa ya? Kita lihat di sini yang bagian X itu adalah trakea ya. Nah, trakea itu berfungsi untuk menyapu kotoran yang masuk bersama udara karena di sini ada silia ya, ada rambut-rambut halus pada trakea itu. Selanjutnya, di sini perhatikan tabel berikut. Ada tabel di sini ya. Organ ekskresi dan zat yang dikeluarkan antara kolom 1 dan kolom 2 pasangan yang sesuai adalah lihat di sini kulit itu akan mengeluarkan keringat, berarti 1C ya. Kemudian yang berikutnya paru-paru akan mengeluarkan karbon dioksida, berarti 2A. Kemudian berikutnya ginjal akan mengeluarkan urin ya, 3D. Kemudian hati akan mengeluarkan empedu. Jadi ingat-ingat ya, kulit mengeluarkan keringat, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida, ginjal mengeluarkan urin dan hati mengeluarkan empedu. Next, soal berikutnya ya. Perhatikan gambar nefron di sini. Tahapan yang terjadi pada bagian yang ditunjukkan oleh huruf Z. Di sini huruf Z itu ini reabsorpsi ya. Jadi reabsorpsi. Nah, di sini terjadi reabsorpsi ya. Di sini berarti pada tubulus contortus proximal ya. Nah, apa yang akan terjadi di sini? Penyerapan kembali. Reabsorpsi itu berarti penyerapan kembali zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Next. Perhatikan gambar ya. Proses yang terjadi pada bagian yang ditunjukkan. Yang ditunjukkan di sini ya, ini merupakan pelvis atau tubulus collectivus di mana di sini ditampung untuk sementara ya. Ditampung untuk sementara urin yang sesungguhnya sebelum dilanjutkan melalui ureter ke kantung kemih. Jadi ini adalah tubulus collectivus ya, yang fungsinya adalah menampung sementara urin yang akan diteruskan ke ureter. Iya, selanjutnya ya perhatikan di sini skema yang terjadi. Darah filtrat berarti ini alur daripada ginjal ya, penyaringan darah sehingga dihasilkan urin yang sesungguhnya. Kita perhatikan di sini ada tahapan pertama ya. Di sini berarti ada filtrat X ya, darah
ada filtrasi, ada penyaringan dulu ya. Di sini ada penyaringan, filtrasi, kemudian berikutnya terjadi dari hasil filtrasi itu adalah urin primer. Ya, di sini ada urin primer. Ini posisinya yaitu dari glomerulus ya, di glomerulus itu terjadi filtrasi, kemudian dihasilkan urin primer. Ingat saja ya, untuk tahapan di ginjal itu ingat pra ini aja ya. Tahapannya pra, filtrasi, reabsorpsi dan augmentasi. Oke, next. Perhatikan di sini ada gambar kulit ya, gambar kulit. Apa saja nomor urut apa nomor urut 2, 4, 12, 13. Apa saja di sini kita lihat ya. Yang pertama di 2 ini adalah dermis ya. Karena yang atasnya adalah ada epidermis, kemudian dermis, kemudian selanjutnya adalah hipodermis. Nah, untuk yang nomor 4 adalah kelenjar keringat. Di sini menghasilkan keringat ya. Selanjutnya untuk yang nomor 12 adalah kantong rambut dan yang nomor 13 adalah jaringan adiposa atau lemak ya di sini. Oke, berikutnya perhatikan fungsi organ ekskresi di bawah ini. Satu di antara fungsi hati adalah sebagai organ ekskresi. Berikut merupakan fungsi dari hati ditunjukkan oleh nomor berapa. Perhatikan tempat penghancuran sel darah merah ini betul ya. Kemudian tempat sintesis asam lemak. Bukan ya, bukan sintesis asam lemak. Kemudian mengubah glukosa menjadi glikogen benar ya. Tempat menyimpan vitamin C. Ini salah. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Ya, berikutnya kita beralih materi ya. Di sini ada contoh soal Ilyas mendorong sebuah rak buku dengan gaya sebesar 800 Newton sehingga rak tersebut berpindah sejauh 80 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan Ilyas untuk mendorong rak tersebut nyatakan dalam satuan kilojoule. Ya, kita perhatikan di sini untuk usaha itu W sama dengan F dikali ya perpindahan bendanya ya. Nah, F-nya adalah 800 Newton, kemudian raknya berpindah sejauh 80 meter. Ya, hasilnya 64.000. Nah, kalau dinyatakan dalam kilojoule, tinggal bagi saja dengan 1000 ya, jadi 64 kilojoule. Jadi ketika apa dirubah ke dalam kilojoule berarti tinggal dibagi 1000 saja, jadi 64 kilojoule. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.